Hai semua, aku adalah Desi dan aku adalah ibu dari dua putra usia 6 dan 11 tahun. Dan hari ini aku bakal ngajakin kalian untuk belajar bersama dan berefleksi tentang pengasuhan. Aku akan membahas tentang apa saja hal yang tidak bisa kita kontrol dalam kehidupan, namun ternyata bisa mempengaruhi dalam hubungan. Tentunya hari ini aku juga akan berefleksi dengan berbagai cerita pengalaman aku, entah itu gagal maupun juga beberapa keberhasilan yang sudah aku praktikkan dalam ilmu belajar ini. Dan semoga ini juga akan bisa jadi manfaat buat kamu yang mungkin sekarang lagi cari cara untuk bisa mencintai dengan lebih baik. Dan pastinya masih dengan buku panduan yang sama, yakni buku panduan dari keluarga kita mencintai dengan lebih baik yang ditulis Ibu Najila Shihab. Saat menjadi orang tua, tentunya kita dikasih banyak tantangan dan hal yang perlu kita pahami ternyata adalah ada beberapa faktor yang ternyata tidak bisa selalu kita kendalikan gitu. Dan ini kadang-kadang gitu ya membuat kesal hati gitu, kok kenapa jadi begini ya, kok kenapa jadi begitu gitu, nggak seharusnya seperti ini atau nggak seharusnya seperti itu pada saat hal yang sudah kita terapkan dalam perjalanan pengasuhan ternyata harus gagal gitu. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang bikin kita putus asa. Tapi setelah mulai mempelajari tentang beberapa hal ini gitu ya yang tidak bisa kita kontrol dan menurunkan ekspektasi bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, aku jadi belajar gitu ya bahwa aku harus menerima betapa uniknya faktor-faktor yang ada di luar sana, bahkan yang ada di dalam diri aku yang sebenarnya sudah ada dan aku bawa sejak lahir. Nah, apa aja sih kira-kira faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan tapi bisa mempengaruhi hubungan? Mari kita bahas dari yang pertama dulu ya, yakni hubungan kita ternyata dipengaruhi oleh pola pengasuhan masa lalu. Nah, tentunya sebagai anak kita memiliki pengalaman yang lebih lama daripada saat menjadi pasangan seseorang ataupun menjadi orang tua gitu. Pola pengasuhan masa lalu ini berpengaruh terhadap karakter kita yang nantinya akan dibawa ke dalam sebuah hubungan gitu. Dan ini ternyata mempengaruhi juga pada saat kita menentukan pola disiplin pada anak, pola belajar pada anak, dan bagaimana cara kita mengajarkan anak untuk bisa melatih mereka menjadi mandiri dan menyelesaikan masalah. Kita dan pasangan adalah dua kepala yang kemudian disatukan dalam satu keluarga, namun dengan latar belakang pengasuhan yang pasti jauh berbeda karena punya orang tua yang juga berbeda gitu. Semisal contoh kecilnya aku yang dibesarkan dengan cukup istilahnya demokratis gitu. Lebih ke kayak orang tua aku selalu membebaskan kapan aku mau belajar ataupun kapan aku mau pergi atau kapan aku bisa main dan kapan saja aku bisa melakukan apapun yang aku suka gitu ya, tentunya dengan batasan-batasan tertentu, lebih slow lah, lebih santai gitu. Dan minusnya mungkin jadi melatih kedisiplinan aku dalam waktu dan pengelolaan waktunya juga tidak terlalu baik gitu. Namun beda halnya dengan bapak suami yang dilahirkan dari keluarga guru gitu ya, karena orang tuanya dua-duanya adalah guru, yang mana pastinya pola disiplinnya dalam pengelolaan waktu gitu ya, kapan harus belajar, kapan harus makan, kapan harus nonton TV, itu semuanya diatur dengan sedemikian rupa gitu. Tapi dari perbedaan ini akhirnya bisa menjadikan kami lebih positif dalam menerima satu sama lain. Kami saling bersepakat dan juga saling mengoreksi gitu ya, kira-kira pola asuh seperti apa yang akan kami terapkan dan akan kami buat untuk anak-anak kami gitu ya. Kami menerapkan pola asuh baru yang sesuai dengan pemikiran ataupun hal-hal yang cocok dengan kami berdua gitu. Nah, hal ini juga tidak bisa selesai kami bicarakan dalam satu waktu saja gitu, melainkan kami melakukan pembicaraan ini dengan konsisten, mengoreksi lagi kira-kira apa yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa diperbaharui dari pengasuhan gitu ya.
dan tentunya terus cari cara juga tanpa menghakimi perilaku atau cara pengasuhan dari masing-masing. Nah, pola pengasuhan masa lalu yang aku bawa gitu ya, dari pengasuhan masa lalu juga kadang-kadang tentunya pasti ada punya luka-luka pengasuhan masa kecil gitu, yang kemudian pelan-pelan saat ini sedang aku coba maafkan dan aku coba terima gitu ya, aku validasi kembali bahwa itu sudah terjadi dan aku tidak apa-apa. Mungkin pada saat itu aku terluka gitu ya, tapi aku mencoba memaafkan, bisa dengan mulai menjurnal, itu yang aku lakukan pada diri aku, dan juga bisa dengan ngobrol dengan orang tua gitu ya. Pada saat ini hanya ada ibuku, jadi aku ngobrol sama ibuku, kenapa sih dulu begini, kenapa dulu begitu gitu. Dan setelah aku menemukan jawaban-jawaban itu, luka-luka pengasuhan masa kecil itu pelan-pelan mulai sembuh ternyata, insya Allah ya. Masih berproses juga gitu, tapi hal-hal seperti itu ternyata cukup menenangkan aku dan bisa memaafkan. Dengan pengasuhan luka masa lalu itu ternyata cukup menenangkan dan bisa memperbaiki pola pengasuhan aku pada saat sekarang bersama anak-anak aku. Tentunya dari pola pengasuhan gitu ya, juga bisa membentuk karakter, cara bicara, dan juga cara kita berekspresi dalam emosi gitu. Dan kebanyakan dari kita pasti yang punya pengasuhan masa lalunya tidak baik gitu ya, selalu berkata dalam hati bahwa aku tidak akan melakukan lagi kepada anakku gitu. Tapi ternyata hal itu secara praktiknya kadang-kadang suka gagal sih kalau di aku gitu. Tapi kita terus berproses dan sekarang aku juga mencoba untuk memahami dan mengamini bahwa ternyata pola pengasuhan aku berpengaruh pada cara aku untuk bisa mengasuh anak-anakku. Jadi aku mencoba mempraktikkan hal baiknya dan membuang hal-hal yang kurasa kurang cocok dengan sudut pandang atau prinsip aku bersama pasangan. Setelah cukup panjang membahas tentang pola pengasuhan masa lalu, sekarang kita masuk yang kedua nih ya. Sampai belepotan ngomongnya. Ternyata hubungan kita juga dipengaruhi oleh keunikan temperamen. Dan temperamen mempengaruhi bagaimana cara kita bereaksi, bagaimana cara kita menanggapi sesuatu hal yang terjadi pada diri kita, atau bereaksi pada dunia yang ada di sekitar kita. Kuncinya, kita juga harus bisa mengenali temperamen apa yang kita miliki gitu ya, temperamen bawaan seperti apa yang kita miliki, dan juga kita harus memahami temperamen apa yang dimiliki oleh anak ataupun juga pasangan kita dan keluarga lainnya. Dan ini untuk aku sangat membantu untuk bisa menghadapi mereka pada saat mungkin lagi kesal ataupun sedang berkonflik gitu ya. Aku lebih bisa memahami dan bagaimana menghadapi mereka-mereka yang ada di sekeliling aku, terutama anak-anak dan suami aku gitu. Beberapa temperamen gitu ya yang sering kita lihat sebagai temperamen negatif adalah temperamen keras kepala misalnya, ataupun anak yang dilabel cengeng gitu. Dan ternyata kita bisa mulai memahami bahwa temperamen ini tidak bisa diubah gitu ya, tapi bisa kita arahkan untuk bisa lebih baik. Kita bisa mulai dengan berpikir positif bahwa ternyata anak-anak yang kita lihat keras kepala ataupun diri yang kita lihat keras kepala ternyata adalah sosok yang nantinya gitu ya pada saat besar mereka adalah orang-orang yang bisa teguh dengan pendirian gitu. Jadi ya nggak gampang oleng lah ya dengan hal-hal yang mungkin ada di luaran sana gitu, yang mungkin mudah merasuki anak-anak lainnya. Tapi untuk orang-orang keras kepala ini bisa jadi hal-hal yang akan sulit terjadi gitu, karena biasanya orang-orang yang keras kepala itu selalu kekeh dengan pendiriannya. Dan semoga anak-anak kita yang saat ini mungkin kita rasa anak kita keras kepala gitu, ya udah lihat positifnya aja bahwa mereka adalah orang-orang yang nantinya mungkin akan menjadi orang yang teguh dengan pendiriannya, tentunya juga dengan pendampingan, dan ajarkan mereka untuk bisa lebih berpikir kritis. Kemudian untuk anak yang suka dilabel cengeng, walaupun sebenarnya ya gak bagus banget itu melabel anak itu cengeng. Dan ternyata nih ya setelah belajar lagi gitu, aku memahami gitu bahwa anak kedua aku yang sering dilabel sebagai anak cengeng, dan sesekalipun aku mengakui dosa bahwa aku sering melakukan label itu kepada anakku gitu. Akhir-akhir ini semakin belajar lagi bahwa anak
yang di label cengeng ini ternyata memiliki perasaan yang lebih sensitif gitu, dan aku diajarkan untuk selalu melatih anakku yang diberi label cengeng ini untuk bisa lebih empati gitu dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dengan saudaranya gitu. Jadi kita ambil positifnya aja dan memahami bahwa ternyata unik juga ya beberapa temperamen-temperamen yang ada di sekitar kita, terutama juga memahami keunikan temperamen pasangan. Nah, bagaimana cara mengenali temperamen pasangan ataupun anak-anak kita dan keluarga lainnya? Kita bisa mulai dengan beberapa cara. Mungkin nanti spesifiknya aku akan bahas di video lainnya ya. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat, mengamati atau observasi lah ya gitu orang yang ada di sekitar kita, terutama anak dan suami gitu ya. Dan diri sendiri pun juga demikian. Kalau kalian belum kenal diri kalian gitu, aku pun melakukannya, memvalidasi bahwa oh ya, temperamen aku ternyata seperti ini. Setelah kita memahami bahwa ternyata hal yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah temperamen gitu ya, dan kita juga belajar cara untuk memahami temperamen anggota keluarga gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, bahwa ternyata hubungan kita itu juga dipengaruhi oleh yang namanya faktor sosial atau faktor luar. Kita tidak pernah bisa mengontrol lingkungan kita, tentunya pergaulan sosial dan dunia luar yang ada atau yang mungkin terjadi gitu ya di sekitar kita. Terutama misalnya kita tidak bisa mengatur bagaimana pola asuh keluarga lainnya, keluarga teman anak kita gitu, bagaimana cara mengasuh anaknya kita nggak bisa ngatur tuh. Jadi kita juga harus bisa mulai proteksi gitu ya, kira-kira lingkungan seperti apa yang akan masuk ke dalam keluarga kita, terutama anak-anak kita nih. Kalau masih kecil mah masih gampang gitu ya, tapi kita tidak pernah tahu gitu ya karakter seperti apa ataupun kira-kira orang seperti apa yang ada di sekitar suami kita, ibu kita, nenek kita, ataupun saudara kita gitu ya, kemudian membawa pola pikir ataupun juga karakter dari lingkungan yang mereka dapatkan masuk ke dalam keluarga. Tentunya yang terjadi di sosial gitu ya, dan juga dunia luar ini tidak selalu baik dan juga tidak selalu buruk. Namun kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita pada saat hal-hal buruk ataupun yang tidak baik gitu ya terjadi di sekitar mereka. Kita bisa jadikan contoh semisal kayak omnya ataupun teman ayahnya atau teman kita yang cowok gitu ya, kemudian mereka dapati sedang merokok gitu. Kita bisa memberikan sudut pandang bahwa merokok itu tidak baik, ataupun kita bisa memberikan pemahaman bahwa merokok itu dapat merusak kesehatan. Nah, poinnya adalah aku sebagai ibu gitu ya, saat ini untuk anak-anakku, mumpung masih kecil nih, aku memastikan lingkungan yang mereka dapatkan adalah lingkungan yang terbaik saat ini gitu, pendapat aku. Namun pada saat hal-hal buruk terjadi, misalnya gitu ya, yang sering terjadi di kalangan para remaja ataupun anak-anak kecil sekarang ini adalah bahasa-bahasa toksik gitu ya, bahasa-bahasa dengan umpatan kasar yang mereka lakukan sebagai bahasa gaul di pergaulan gitu ya, bisa kita berikan gitu sebagai contoh yang tidak baik gitu. Kita bisa menjadikan momen pada saat hal tidak baik itu terjadi sebagai bahan pembelajaran untuk mereka bisa memahami bahwa dunia ini tidak selalu baik, namun juga tidak selalu buruk. Dan pada saat mereka mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip keluarga, mereka bisa menjadikan bahan itu sebagai bahan belajar. Kemudian hal terakhir, yakni hubungan kita ternyata dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Nah, ini poin yang selalu aku suka sharing di rumah gitu ya, bahwa ternyata aku dan suami dan kita semua yang ada dalam keluarga harus bisa menerima dan beradaptasi dengan baik dengan perubahan zaman, terutama dengan perkembangan teknologi di dunia digital yang saat ini lagi gencar-gencarnya, lagi kencang-kencangnya gitu ya, merajai dunia. Dan anak-anak pun juga aku persilahkan ataupun aku ajari gitu ya untuk bisa terpapar dunia digital, namun juga masih dalam pendampingan. Namun ternyata perkembangan zaman ini, terutama dalam perkembangan teknologi, ternyata mempunyai dampak positif dan juga negatif nih gitu. Salah satunya semisal nih ya, pada diri aku saat keluar kota gitu ya, bisa diuntungkan
dengan teknologi, dengan bisa tetap berkomunikasi dengan anak-anak yang jauh di mata gitu. Kita bisa video call, bisa chat, ataupun bisa telepon gitu ya, dan menanyakan kabar bagaimana kabar mereka gitu. Namun juga kadang-kadang aku sebagai orang tua yang sosial media antusias gitu ya, tapi semoga gak candu, kadang-kadang suka terdistraksi dengan kehidupan dunia maya gitu, sampai melupakan waktu untuk bisa asik main bersama anak-anak dan suami. Oke deh, itu tadi 4 hal yang tidak bisa kita kontrol, namun ternyata bisa mempengaruhi hubungan kita. Nah, kira-kira nih dari 4 hal tadi, mana yang mungkin lebih banyak gitu ya berpengaruh dalam hubungan kamu? Apakah temperamen bawaan, ataukah pengasuhan masa lalu, atau mungkin lingkungan gitu ya yang agak-agak susah dikendalikan? Dan juga perkembangan zaman yang sekarang semakin dihantui dengan pesatnya perkembangan dunia digital dan teknologi. Yuk sharing di kolom komentar, dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani aku belajar kembali berefleksi tentang pengasuhan. Jika kamu rasa ini bermanfaat, silahkan sharing ini ke teman-teman kamu, dan juga jangan lupa subscribe untuk ikutin terus sharing belajar aku. Dan terima kasih udah nonton. Sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa.